Pernahkah kalian menyimpan sebuah rahasia selama bertahun-tahun karena takut tidak ada yang percaya? Aku pernah. Bukan karena aku ingin melupakan semuanya. Tetapi karena setiap kali aku mencoba bercerita, aku selalu merasa seolah-olah akulah yang akan disalahkan. Malam itu mengubah seluruh hidupku. Dan hingga hari ini, masih ada satu pertanyaan yang belum pernah benar-benar terjawab. Mengapa orang yang paling kita percaya justru bisa menjadi awal dari luka terdalam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Terong Kuwait. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang halal, dan keluarga yang selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol like, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh pelajaran hidup lainnya. Seperti biasa, jangan lupa juga absen di kolom komentar. Tulis asal kota kalian ya. Aku ingin tahu, teman-teman Terong Kuwait hari ini menonton dari mana? Selamat menyimak. Namaku Vita. Usiaku 36 tahun ketika semua itu terjadi. Orang-orang mengenalku sebagai perempuan yang pendiam. Mereka mengira hidupku baik-baik saja karena aku jarang mengeluh. Padahal, di balik senyum yang kupaksakan setiap hari, ada hati yang perlahan hancur. Aku menikah hampir 11 tahun. Sayangnya, selama itu pula aku belum dikaruniai anak. Pada awal pernikahan, suamiku, Arman, adalah laki-laki yang lembut. Ia selalu mengajakku bercanda, mengantar ke pasar setiap akhir pekan. Bahkan sering memasak mie instan ketika kami sama-sama lapar tengah malam. Aku pikir, dialah teman hidup yang Tuhan kirimkan. Namun waktu ternyata mampu mengubah seseorang. Tahun demi tahun berlalu. Pertanyaan dari keluarga semakin sering terdengar. Kapan punya anak? Sudah berobat belum? Jangan-jangan yang mandul istrinya. Kalimat-kalimat itu terdengar sederhana bagi orang yang mengucapkannya. Tetapi bagiku, setiap kata terasa seperti pisau yang menggores hati. Kami berobat kemana-mana. Dokter, pengobatan alternatif, ramuan tradisional, bahkan mengikuti saran orang-orang yang sama sekali tidak kami kenal. Semua kulakukan. Hasilnya tetap sama. Suatu hari dokter justru mengatakan bahwa peluang memiliki anak masih ada, tetapi perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk kedua belah pihak. Saat dokter meminta Arman ikut diperiksa, wajahnya langsung berubah. Kenapa harus aku? Bentaknya setelah kami keluar dari rumah sakit. Aku hanya terdiam. Sejak saat itu ia mulai berubah. Sedikit demi sedikit, ia menjadi mudah marah. Kesalahan kecil selalu menjadi alasan untuk membentakku. Masakan kurang asin. Rumah belum disapu. Bajunya terlambat disetrika. Semuanya selalu salah di matanya. Aku mencoba bertahan. Aku yakin setiap rumah tangga pasti memiliki ujian. Aku percaya suatu hari keadaan akan kembali seperti dulu. Tetapi keyakinanku perlahan runtuh ketika suatu sore aku melihat sebuah pesan masuk ke ponselnya. Mas, besok jadi ketemu? Aku kangen. Aku tidak berniat mengintip. Layar ponselnya memang menyala di meja. Jantungku berdegup begitu keras. Saat kutanya baik-baik, Arman justru membalikan keadaan. Kamu ngapain buka HP aku? Aku tidak membuka. Pesannya muncul sendiri. Dasar perempuan tidak tahu diri. Malam itu menjadi pertama kalinya aku diusir dari kamar. Aku tidur di ruang tamu sambil menangis hingga subuh. Beberapa bulan kemudian, kenyataan yang paling kutakuti benar-benar terjadi. Arman membawa seorang perempuan ke rumah. Dengan wajah tanpa rasa bersalah ia berkata, "Aku akan menikah lagi." Dunia seakan berhenti berputar. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Yang paling menyakitkan bukan hanya pengkhianatan itu, melainkan kalimat yang ia ucapkan setelahnya. Aku butuh perempuan yang bisa memberiku keturunan. Aku hanya mampu menatap lantai. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku sadar, mempertahankan seseorang yang sudah tidak menghargai kita hanyalah menyiksa diri sendiri. Beberapa minggu kemudian, aku memilih pergi.
Perceraian berlangsung tanpa banyak perdebatan. Aku resmi menjadi seorang janda, tidak memiliki anak, tidak memiliki tempat bercerita, dan merasa gagal sebagai seorang perempuan. Aku menghabiskan hari-hari di rumah kecil peninggalan orang tuaku. Sampai suatu hari sebuah pesan dari teman SMA mengubah jalan hidupku. Namanya Rina. Sudah hampir 15 tahun kami tidak bertemu. Ia mengajakku datang ke Jakarta. Katanya, aku perlu suasana baru. Aku perlu beristirahat dari semua luka. Tanpa kusadari, perjalanan itu justru menjadi awal dari ujian yang jauh lebih berat daripada semua yang pernah kualami sebelumnya. Saat itu aku belum tahu bahwa tidak semua orang yang pernah menjadi teman akan tetap menjaga kepercayaan yang kita berikan. Dan aku juga belum tahu bahwa ada luka yang bisa dipendam selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Perjalanan menuju Jakarta menjadi perjalanan pertamaku setelah perceraian. Selama berjam-jam di dalam bus, aku hanya memandangi jalanan dari balik jendela. Sesekali telepon genggamku berbunyi. Pesan-pesan dari Rina terus berdatangan. Hati-hati di jalan ya, Fit. Nanti aku jemput di terminal. Aku tersenyum kecil. Di tengah hidupku yang terasa kosong, perhatian sederhana itu sedikit menghangatkan hati. Rina adalah teman SMA yang dulu sangat dekat denganku. Kami pernah duduk sebangku selama 2 tahun. Setelah lulus, kami sibuk dengan kehidupan masing-masing hingga komunikasi perlahan terputus. Siapa sangka, setelah bertahun-tahun, justru dialah yang menghubungiku ketika kabar perceraianku sampai ke telinganya. Sore itu Jakarta menyambutku dengan langit mendung. Jalanan dipenuhi kendaraan yang seolah tak pernah berhenti bergerak. Rina berdiri di depan terminal sambil melambaikan tangan. Vita! Aku langsung memeluknya. Rasanya seperti menemukan kembali saudara yang lama hilang. Kamu kurusan sekali, katanya sambil menatap wajahku. Aku hanya tertawa hambar. Namanya juga habis banyak pikiran. Sepanjang perjalanan menuju rumahnya, Rina terus mengajakku mengobrol. Ia berusaha membuatku melupakan semua masalah yang baru saja kualami. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tetangganya yang lucu, hingga kenangan masa SMA yang membuat kami sesekali tertawa. Rumah Rina berada di sebuah perumahan yang cukup tenang di pinggiran Jakarta. Tidak terlalu besar, tetapi tampak bersih dan nyaman. Aku tinggal sama suamiku, ucapnya. Dia orangnya baik. Anggap saja rumah sendiri. Aku mengangguk sambil mengucapkan terima kasih. Tak lama kemudian, seorang pria keluar dari dalam rumah. Wah, ini Vita ya? Sapanya ramah. Iya, Mas. Ini Vita, teman SMA yang sering kuceritakan. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Dimas. Sikapnya sopan dan banyak tersenyum. Ia membantuku membawa tas ke kamar tamu. Kalau butuh apa-apa jangan sungkan ya. Aku kembali mengucapkan terima kasih. Dalam hati, aku merasa beruntung memiliki teman yang mau menerimaku di tengah kondisi seperti ini. 2 hari pertama berlalu dengan menyenangkan. Rina mengajakku berkeliling Jakarta. Kami pergi ke taman kota, menikmati kuliner kaki lima, dan berbincang hingga larut malam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tertawa tanpa berpura-pura. Namun memasuki hari ketiga, aku mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tatapan Dimas kepadaku terasa berbeda. Beberapa kali aku memergoki matanya memperhatikanku ketika Rina sedang sibuk di dapur atau menerima telepon. Mungkin hanya perasaanku saja, pikirku. Aku berusaha mengabaikannya. Malam itu Rina berkata bahwa ia harus menghadiri pelatihan kantor keesokan pagi sehingga harus berangkat lebih awal. Besok aku berangkat jam 5 pagi. Kamu istirahat saja di rumah. Kalau bosan, nonton televisi atau baca buku. Aku mengangguk. Malam semakin larut. Kami bertiga masih sempat menikmati teh hangat sambil mengobrol di ruang keluarga. Dimas kemudian membuatkan minuman hangat lagi, supaya tidurnya lebih nyenyak. Katanya sambil meletakkan cangkir di depanku. Aku tidak menaruh curiga sedikit pun. Aku meminum beberapa teguk sambil tetap berbincang. Tak lama kemudian kepalaku terasa sangat berat. Aku menguap berkali-kali.
Maaf ya, kok tiba-tiba ngantuk sekali? Rina tersenyum. Mungkin capek jalan seharian. Aku meminta izin masuk ke kamar tamu. Langkahku terasa limbung. Sesampainya di tempat tidur, pandanganku mulai kabur. Aku berusaha memejamkan mata, berharap rasa pusing itu segera hilang. Malam itu menjadi malam yang tidak pernah bisa kulupakan. Kelopak mataku juga mulai sulit dibuka. Seolah semuanya bergerak perlahan. Aku merasa aneh, kataku pelan. Tubuhku semakin sulit diajak bekerja sama. Perasaanku mulai tidak nyaman. Ada suara kecil dalam diriku yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Tetapi pikiranku tidak mampu menyusunnya dengan jelas. Namun jemariku terasa lamban. Sulit berkonsentrasi. Sulit memahami apa yang sedang terjadi. Di tengah kondisi itu, rasa takut mulai muncul. Aku melihat bayangan Dimas masuk ke kamarku. Aku berusaha tetap sadar. Berusaha membuka mata lebih lebar. Berusaha berpikir jernih. Namun semuanya terasa semakin berat. Suara kendaraan terdengar jauh. Aku hanya mengingat saat Dimas mulai mendekatiku. Aku takut tapi tak bisa berbuat apa-apa. Aku merasakan saat tangannya mulai menyusuri seluruh tubuhku. Menyusuri panjang lebar lapangan bola. Membuat skema permainan yang lebih efektif. Passing, dribbling dan gocekan berlalu lalang di atas lapangan bola dengan rumput hijau yang masih sangat subur. Aku ingat saat Dimas beberapa kali melepaskan tembakan mengenai mista gawang kedamaian. Dan terakhir tembakan yang sangat keras berujung gol, membobol gawang kedamaianku. Merusak jaring-jaring gawang yang selama ini aku pertahankan, membuat hujan yang mengguyur lapangan bolaku. Ketika terbangun menjelang subuh, tubuhku terasa sangat lemas dan kepalaku masih berdenyut. Aku kebingungan karena tidak mengingat dengan jelas apa yang terjadi setelah aku masuk ke kamar. Perasaan tidak nyaman memenuhi dadaku. Ada sesuatu yang terasa janggal, tetapi ingatanku seperti terpotong. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin aku hanya kelelahan. Namun sejak pagi itu, suasana rumah terasa berubah. Dimas menghindari tatapanku. Rina tampak sibuk seperti biasa dan sama sekali tidak menyadari kegelisahanku. Aku ingin bertanya. Aku ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tetapi setiap kali kata-kata hampir keluar dari mulutku, rasa takut justru membungkam semuanya. Aku tidak tahu bahwa keraguan itu akan berubah menjadi beban yang kupikul selama bertahun-tahun. Dan suatu hari nanti, sebuah kenyataan yang mengejutkan akan memaksaku membuka kembali luka yang selama ini berusaha kukubur dalam diam. Aku memutuskan untuk pulang lebih cepat dari rencana semula. Alasannya sederhana. Setidaknya itulah yang kukatakan kepada Rina. Aku sudah cukup tenang, Rin. Sepertinya aku harus kembali ke rumah dan mulai mencari pekerjaan lagi. Rina terlihat kecewa. Yakin? Baru beberapa hari di sini. Aku mengangguk sambil memaksakan senyum. Terima kasih sudah menerima aku. Ia memelukku erat. Kalau kapan-kapan kamu mau ke Jakarta lagi, rumah ini selalu terbuka. Kalimat itu justru membuat dadaku semakin sesak. Bukan karena aku tidak menghargai kebaikannya, melainkan karena sejak malam itu, ada perasaan yang terus menggangguku. Aku tidak mampu menjelaskan apa yang sebenarnya kurasakan. Ingatanku tentang malam itu masih kabur. Yang tersisa hanyalah rasa gelisah yang tak kunjung hilang. Selama perjalanan pulang, pikiranku terus berputar. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya hanya akibat kelelahan dan tekanan batin setelah perceraian. Mungkin pikiranku terlalu sensitif. Mungkin aku hanya sedang mengalami stres. Namun, semakin keras aku berusaha melupakan, semakin sering bayangan malam itu muncul. Sesampainya di kampung halaman, aku memilih menyibukkan diri. Aku membantu tetangga membuat kue pesanan. Sesekali menerima pekerjaan menjahit. Apa saja kulakukan agar pikiranku tidak kosong. Meski demikian, setiap kali malam tiba, rasa cemas itu kembali datang. Waktu berlalu. 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Aku dan Rina masih sesekali saling berkirim pesan. Ia sering menanyakan kabarku dan mendorongku untuk bangkit. Jangan menyerah ya, Fit. Masih banyak kebahagiaan yang menunggu.
Aku selalu membalas singkat. Iya. Terima kasih. Entah mengapa, sejak pulang dari Jakarta, aku tidak pernah lagi merasa benar-benar nyaman berbicara dengannya. Bukan karena aku membencinya. Justru sebaliknya. Aku takut jika prasangka yang ada di kepalaku ternyata salah. Aku tidak ingin merusak persahabatan hanya karena sesuatu yang bahkan tidak bisa kuingat dengan jelas. Suatu sore, saat sedang membantu di warung milik bibiku, seseorang datang menghampiri. Namanya Maya. Ia adalah teman SMA kami juga. Sudah lama kami tidak bertemu. Vita. Aku menoleh dan langsung mengenalinya. Maya. Kami berbincang cukup lama. Di tengah obrolan, ia tiba-tiba berkata, "Kamu sempat menginap di rumah Rina waktu di Jakarta, ya?" Aku sedikit terkejut. "Iya, memangnya kenapa?" Maya tampak ragu. Aku sebenarnya tidak enak mengatakan ini. Hatiku mulai tidak tenang. "Kalau memang penting, bilang saja." Maya menarik napas panjang. Aku dengar rumah tangga Rina sedang tidak baik-baik saja. Aku terdiam. "Kenapa?" Katanya suaminya sering membuat masalah. Aku mencoba tetap tenang. "Maksudnya?" Maya menatapku beberapa detik sebelum melanjutkan. "Beberapa teman bilang suaminya pernah bersikap tidak pantas kepada tamu perempuan. Tapi aku sendiri tidak pernah melihat langsung. Jadi aku tidak berani memastikan." Dunia seakan berhenti sesaat. Aku memegang gelas di depanku lebih erat. Siapa yang cerita? Aku juga hanya dengar dari teman-teman lama. Karena itu aku tidak pernah ikut menyebarkannya. Aku tidak sanggup berkata-kata. Ucapan Maya seperti membuka kembali semua kegelisahan yang selama ini berusaha kututup rapat. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kalimat Maya terus terngiang di telingaku. Pernah bersikap tidak pantas kepada tamu perempuan. Apakah selama ini firasatku memang benar? Atau aku kembali membiarkan pikiranku dipenuhi dugaan? Aku tidak memiliki bukti. Aku tidak memiliki ingatan yang utuh. Yang kupunya hanyalah rasa takut. Beberapa minggu kemudian, sebuah nomor asing menghubungiku. "Apakah benar ini Mbak Vita?" "Iya. Saya Siska." Aku mencoba mengingat nama itu. "Maaf, kita pernah bertemu." "Belum." Tapi saya mendapatkan nomor Mbak dari Maya. Jantungku mulai berdebar. "Ada apa?" Suara di seberang terdengar pelan. "Saya ingin bertemu. Ada sesuatu yang mungkin perlu Mbak ketahui." Kami sepakat bertemu di sebuah kedai kopi sederhana. Siska datang seorang diri. Wajahnya tampak tegang. Setelah memesan minuman, ia langsung berkata, "Saya pernah bekerja satu kantor dengan suami Rina." Aku hanya mendengarkan. Saya sudah lama ingin bicara, tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Tangannya tampak gemetar saat memegang gelas. Yang saya sampaikan ini bukan untuk membuat Mbak semakin terluka. Saya hanya merasa beberapa orang selama ini memilih diam. Aku menahan napas. Saya pernah melihat perilaku Dimas yang membuat saya tidak nyaman. Ia sering melanggar batas terhadap perempuan lain. Ada yang memilih menghindar, ada yang tidak berani melapor. Siska berhenti sejenak. Saya tidak tahu apa yang Mbak alami. Saya juga tidak bisa menyimpulkan apapun tentang malam ketika Mbak menginap. Tapi setelah mendengar cerita Maya bahwa Mbak sempat terlihat sangat terguncang sepulang dari Jakarta, saya merasa sebaiknya Mbak mengetahui informasi ini. Aku menundukkan kepala. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Bukan karena semua pertanyaanku telah terjawab. Justru sebaliknya. Aku sadar masih banyak bagian yang belum ku ketahui. Namun untuk pertama kalinya, aku berhenti menyalahkan diriku sendiri. Selama berbulan-bulan aku terus bertanya apakah aku hanya berlebihan. Apakah semua itu hanya ada di pikiranku? Kini aku memahami satu hal. Perasaan takut yang kurasakan selama ini bukan sesuatu yang harus kuabaikan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku membuka sebuah buku kosong. Di halaman pertama kutulis satu kalimat. Aku tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan.
Aku belum tahu apa yang akan kulakukan. Aku belum tahu apakah aku sanggup menghadapi masa lalu. Tetapi aku sadar, menyimpan semuanya sendirian hanya membuat lukaku semakin dalam. Barangkali, keberanian tidak selalu berarti langsung menghadapi semuanya sekaligus. Kadang, keberanian dimulai dari satu langkah kecil. Mengakui kepada diri sendiri bahwa apapun yang pernah terjadi, aku berhak mencari kebenaran, berhak meminta pertolongan, dan berhak menjalani hidup tanpa terus dibayangi rasa bersalah. Aku tidak tahu bahwa langkah kecil itu akan membawaku pada kenyataan yang jauh lebih rumit. Sebuah rahasia lama, persahabatan yang retak, dan pilihan sulit antara memaafkan, menuntut pertanggungjawaban, atau membiarkan masa lalu terus menghantuiku. 3 hari setelah Rina kembali ke Jakarta, teleponku berdering tepat setelah salat Isya. Nama Rina muncul di layar. Tanganku sedikit gemetar ketika mengangkatnya. "Halo, Rin." Beberapa detik tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara napasnya yang berat. "Fit." "Iya." Aku sudah bicara dengan Dimas. Aku memejamkan mata. Apa yang terjadi? Awalnya dia menyangkal semuanya. Lalu, ketika aku menunjukkan bukti-bukti perselingkuhannya, dia marah. Aku tidak menyela. Dia menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Suara Rina terdengar bergetar. Dia bilang aku terlalu banyak curiga. Tapi kali ini aku tidak mau diam. Aku bisa merasakan keberanian yang mulai tumbuh dalam diri sahabatku itu. Aku sudah meninggalkan rumah. Aku terkejut. "Kamu sekarang di mana?" "Di rumah kakakku." Aku menghela napas lega. Syukurlah. Aku sudah tidak sanggup lagi hidup dalam kebohongan. Hari-hari berikutnya menjadi masa yang berat bagi Rina. Ia mengurus proses perpisahan dari suaminya dan mulai menata hidupnya kembali. Kami semakin sering berkomunikasi. Anehnya, justru setelah sama-sama melewati luka, persahabatan kami menjadi jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Suatu hari ia berkata, "Fit, selama ini aku selalu berpikir rumah tanggaku baik-baik saja. Ternyata aku hanya terlalu percaya." Aku menjawab pelan, "Kepercayaan itu bukan kesalahan. Yang salah adalah orang yang menyalahgunakannya." Kalimat itu juga menjadi pengingat untuk diriku sendiri. Selama bertahun-tahun aku menyalahkan diri atas banyak hal yang sebenarnya berada di luar kendaliku. Perceraianku, kegagalanku mempertahankan rumah tangga, malam yang selalu menghantuiku. Kini aku mulai memahami bahwa menjadi korban pengkhianatan bukan berarti seseorang kehilangan harga dirinya. Beberapa bulan kemudian, aku mulai bekerja di sebuah koperasi desa. Pekerjaannya sederhana, tetapi cukup membuatku kembali memiliki semangat menjalani hidup. Aku bertemu banyak orang setiap hari. Aku belajar tersenyum lagi, belajar mempercayai orang lain sedikit demi sedikit. Suatu sore, seorang ibu datang ke koperasi. Ia tampak gelisah. Saat kami mengobrol, ia tiba-tiba menangis karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Aku menggenggam tangannya. Aku tidak menceritakan seluruh kisahku. Namun aku berkata, "Jangan menghadapi semuanya sendirian." Kalimat itu terasa sangat berarti. Karena dulu, tidak ada seorang pun yang mengatakannya kepadaku. Sejak hari itu aku mulai aktif membantu kegiatan di komunitas perempuan di kecamatan kami. Aku bukan seorang psikolog, bukan pula penasihat hukum. Aku hanya seseorang yang pernah terluka dan ingin memastikan orang lain tidak merasa sendirian ketika menghadapi cobaan hidup. Beberapa waktu kemudian, Rina kembali datang berkunjung. Kali ini wajahnya terlihat jauh lebih tenang. Kami duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat. "Aku sudah resmi berpisah," katanya pelan. Aku menggenggam tangannya. "Bagaimana perasaanmu?" "Sakit, tapi lega." Aku tersenyum. "Itu artinya kamu sedang sembuh." Rina mengangguk. "Terima kasih karena waktu itu kamu memilih jujur. Kalau kamu tetap diam, mungkin aku masih hidup dalam kebohongan." Aku menatap langit yang mulai berubah jingga. Kadang kejujuran memang menyakitkan. Namun kebohongan yang terus dipelihara jauh lebih menghancurkan.
Beberapa tahun telah berlalu sejak perjalanan ke Jakarta itu. Ada banyak hal yang masih belum bisa kulupakan. Ada kenangan yang tetap meninggalkan bekas. Namun kini aku tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan hidupku. Aku memilih berdamai. Berdamai bukan berarti membenarkan apa yang pernah terjadi. Bukan pula berarti melupakan semuanya. Berdamai berarti menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tetapi masa depan masih bisa diperjuangkan. Aku kembali membuka usaha kecil di rumah, membuat kue dan menerima pesanan dari tetangga. Penghasilannya memang tidak besar, tetapi cukup untuk hidup sederhana. Yang paling penting, aku kembali menemukan rasa percaya pada diriku sendiri. Aku bukan lagi perempuan yang merasa gagal. Aku bukan lagi janda yang terus menyalahkan keadaan. Aku adalah Vita, seorang perempuan biasa yang pernah jatuh berkali-kali, tetapi memilih bangkit setiap kali kehidupan menjatuhkannya. Jika ada satu pelajaran yang ingin kusampaikan kepada siapapun yang mendengar kisahku, itu adalah ini. Jangan pernah menganggap remeh firasat yang membuatmu merasa tidak aman. Jagalah batasan, sekalipun dengan orang yang sudah lama dikenal. Dan ketika hidup terasa begitu berat, jangan memendam semuanya sendirian. Carilah orang yang dapat dipercaya, keluarga, sahabat, atau pihak yang dapat memberikan bantuan. Tidak ada luka yang langsung sembuh dalam semalam. Namun setiap langkah kecil untuk bangkit adalah kemenangan. Aku pernah mengira hidupku telah berakhir ketika rumah tanggaku hancur. Aku juga pernah mengira diriku tidak akan pernah bisa tersenyum lagi. Ternyata Tuhan masih memberiku kesempatan untuk memulai dari awal. Hari ini aku percaya, badai sebesar apapun akhirnya akan berlalu. Dan setelah hujan berhenti, selalu ada kesempatan untuk menata kembali hidup dengan hati yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai diri sendiri.